Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada hari ini. Mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi syariah tentunya dengan bacaan basmalah bersama. Semoga perkuliahan 1 jam ke depan berjalan dengan lancar. Tentunya tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Materinya dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa nanti absen ya di WA grup yang sudah hadir di meeting ini. Jangan lupa absennya. Untuk hari ini, saya berharap lanjut untuk presentasinya ya, karena sudah 1 bulan. Tapi kok sepi ya, ya saya tunggu-tunggu tidak ada yang share tugas-tugasnya seperti itu. Mungkin pada hasil semuanya tidak apa-apa, tidak salah, tetap semangat. Pokoknya kalau kuliah ya, kesempatan masih ada waktu, rekan-rekan semuanya untuk tugasnya. Oke, jadi kenapa saya buatkan link Zoom-nya? Pastinya saya pengen semakin ini ya, kenal dengan rekan-rekan semuanya. Biar nanti ya lebih akrab tentunya dengan ini wajahnya kok tidak ada semuanya ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman yang lainnya nanti bisa di kuliahnya di. Selamat datang, Bara, Bara. Ya, jangan lupa absen ya. Mana tugasnya udah selesai, udah ready untuk presentasi hari ini, dipersilakan. Oh iya, silahkan yang audionya belum tersambung, boleh disambungkan. Mas Bara kayaknya yang kemarin seharusnya, tapi sama Mbak Ade Tahniar. Apakah hari ini sudah ready, siap untuk presentasi? Kok tamat na anu konfirmasi kok sholat kak dulu. yang magpiango pelas tempo jangan ini tapi dulu ni dedo alin di TV di apa mau pun tanggung ni tanggung Kalau sering mandi. mau kita ya tipe Oke, sampai siap Ahmad Januri. Oke, mungkin Pak Ahmad Januri mau presentasi hari ini. Tanya Mas Bara ini belum siap.
Apakah seperti itu Mas Bara? Mas Bara kemarin dapat pembagian materinya materi yang pertama, tapi sampai kemarin belum ini Mas Bara belum presentasi. Materi juga belum di-share. Iya Jadi Bu, ya, mohon maaf iya, karena akhir-akhir ini agak sibuk jadi. iya nih ya, pasti ada deadline ya akhir tahun ya. Oke. Iya siap Bu, siap Bu. Siap, enggak Iya. apa-apa Mas Bara ini belum siap. Mungkin dari teman-teman ini kayaknya Mas Bara butuh waktu sampai awal tahun ya. Karena ini mau tutup tahun pastinya harus kejar target. Silakan kepada rekan-rekan ada Mas Siap Bu. Ferry, ada Mbak Zafira, ada Pak Ahmad, ada Pak Miftahul Khairat. Silakan jika mau presentasi terlebih dahulu. Dipanasin ya. Panas sedikit. Apakah ada paling pertama kok tidak pernah pakai? Tidak pernah presentasi. Oh baik Mbak, silakan. Ya, mungkin itu ada gangguan ini ya, jaringan atau sinyal, Mbak Tahniar. Iya, tanam sedikit. Lagi nih. Ya, tambah airnya juga. Lagi kan begitu tambah air. Coba aku nanti rasakan. Oh, kasih air sedikit. Dari nilai presentasi. Buwan nende. Matang pusing. Lawak. Buwan orang.
Oke, terlihat ya untuk uh, Ibu Mei coba ini ya, memberikan gambaran kepada rekan-rekan semuanya. Tentunya sambil menunggu mungkin yang lainnya nanti menyelesaikan untuk pembuatan PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Maka untuk materi yang pertama tentunya kita membahas terkait sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mana sejarah pemikiran ekonomi Islam ini kita mempelajari terkait apa? Tentunya kita mulai mengenal pemikiran ekonomi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaannya itu pada abad 6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Itu masa jaya-jayanya ya. Selanjutnya di Indonesia sendiri tentunya sejarah dari pemikiran ekonomi Islam itu hadir bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan datangnya Islam tentunya ke Nusantara ini. Melalui apa? Pada waktu itu melalui para pedagang Arab, Persia, dan juga India. Kemudian di sejarah pemikiran Islam di Nusantara ini mulai muncul adanya Sarekat Dagang Islam yaitu di tahun 1912. Karena kita sedang berbicara terkait sejarah pemikiran ekonomi syariah. Selanjutnya, materi yang pertama tentunya apa saja yang akan kita pelajari? Ada fase-fase perkembangan ekonomi Islam. Di mana fase ini yang pertama adalah fase peletakan dasar ekonomi Islam, mulai juga eranya Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang pedagang yang jujur, tentunya amanah, seperti itu, dan memiliki keberkahan. Beliau juga pada waktu itu meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam ya, dalam setiap transaksinya, dalam setiap prakteknya. Selanjutnya dikembangkan oleh siapa pemikiran dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu dilanjut oleh para sahabat Nabi. Dan selanjutnya oleh cendekiawan Muslim. Nanti akan kita bahas ada Abu Yusuf, ada Al-Ghazali, ada Al-Maghribi tentunya, dan ada beberapa tokoh Islam yang lainnya, yang tentunya tokoh-tokoh tersebut dengan dilatar belakangi pendidikannya, dilatar belakangi dengan biografi dari masing-masing tokoh tersebut, maka akan memiliki sebuah pemikiran ya. Pemikirannya tentunya hampir mirip, mirip-mirip, tetapi prakteknya yang berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ini geografisnya, terus masa di mana tokoh-tokoh tersebut lahir, seperti itu ya. Nanti akan kita kupas di masing-masing tokoh. Selanjutnya, tadi seperti yang Bu Mei sampaikan bahwa untuk ekonomi Islam sendiri kejayaannya itu ada di abad ke-16 Masehi hingga sejarah perkembangan ekonomi di masa Rasulullah. Mana di kehidupan Rasulullah dan masyarakat Muslim zaman beliau, karena beliau itu merupakan suri teladan yang memang paling baik untuk mengimplementasikan Islam dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Pada periode Mekah, contohnya masyarakat Muslim belum sempat ya membangun perekonomian, sebab masa ini tentunya penuh dengan perjuangan. Untuk apa? Untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Seperti itu. Barulah pada masa periode Rasulullah di Madinah, ini mulai perekonomian itu mulai terbangun seperti itu, masyarakat mulai sejahtera, mulai ada peradaban di zaman Madinah, dan tentunya di dalam pengelolaan ekonomi juga sudah menunjukkan dasar-dasar penggunaan ekonomi syariah itu.
Kita masuk di fase-fase yang mendasari adanya sejarah dan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, fase pertama ini adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Fase kedua adalah fase kemajuan. Di fase pertama ini dimulai dari abad keberapa? Jadi abad awal sampai abad ke-11 Masehi. Yang mana pada masa ini tentunya pemikiran ekonomi itu dirintis dan dipelopori oleh para fuqaha yang kemudian diikuti oleh para sufi dan juga ya. Di antaranya tokoh-tokoh pemikirnya siapa saja. Jadi di fase pertama ini ada Zaid bin Ali, ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, Asy-Syaibani, ada Ibnu Miskawi, dan juga ada Al-Mawardi. Sedangkan di fase kemajuan ini dimulai dari abad ke-11 sampai abad ke-12 Masehi. Berlandaskan apa? Perkembangan pemikiran ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya. Tokoh-tokohnya sudah mulai ada Al-Ghazali di fase kemajuan ini, ada Ibnu Taimiyah, ada Al-Syatibi, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Maghrizi. Setelah itu kita masuk ke fase ketiga, fase stagnasi. Kenapa dinamakan fase stagnasi di sini? Karena ini adalah fase terakhir tentunya dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, periode klasik yang dimulai dari abad ke-15 sampai tentunya di sini ada beberapa tokohnya ya. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Syah Waliullah, ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Al dengan zamannya masa masa tokoh ini mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ada di bidang ekonomi syariah. Ini ada pemikiran Abu Hanifah tentunya di pemikiran Abu Hanifah waktu itu terkait dengan salam gitu ya. Terus ada lagi hal-hal yang mendasari munculnya ekonomi Islam di sejarah pemikiran ekonomi kita, nilai dasar dari kepemilikan. Jadi konsep kepemilikan ini di Islam sudah diatur ya. Terus ada lagi dasar keadilan juga sudah muncul pada awal-awal zaman Islam, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam tadi sudah kan ya di fase kemajuan, ada di fase stagnasi, itu ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Tentunya beliau memiliki pemikiran-pemikirannya ya, nanti akan dibahas oleh rekan-rekan tentunya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuannya kurang dua lagi. Saya berharap semangat, di jangan pas kuliah saja. Saya berharapnya itu sebelum perkuliahan rekan-rekan itu sudah membagikan tugasnya berupa PowerPoint, berupa video. Jadi nanti bisa kita ini loh, kita diskusikan pas waktu luang tentunya ya. Pas kalian tidak sibuk, pas kalian sudah menyelesaikan pekerjaannya sampai sore hari, malam hari waktunya mau rebahan, talking dibuka-buka kembali nanti video dari rekan-rekan yang lainnya untuk kita bangun di biar pemahaman kalian untuk sejarah pemikiran ekonomi syariah semakin optimal dan juga maksimal dan komplit gitu ya. Kita berbicara kita berbicara sesuai dengan referensi dan literatur yang ada. Itu sih pengantar saya untuk membangunkan semangat kalian, motivasi kalian di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi syariah. Saya mohon maaf, tadi seharusnya 16.30 ya. Saya kok bisa lupa ya, biasanya tidak lupa. Juga tidak mengingat saya. Saya berpikir kok anteng apa nanti ya jam saya setelah maghrib. Ternyata itu semester 3. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Ini hanya pengantar ya, prolog buat kalian. Ya, untuk memancing diskusi kalian, selain itu untuk memantik kalian lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi pembagian ini ya, tugas kalian tentunya di mata kuliah ini. Seperti itu. Ini di kolom chat ada yang ini ya, manusiawi bu lupa dan salah. Masya Allah, Pak Ahmad Zainur ini memang luar biasa, sangat bijaksana. Oke, mungkin yang lainnya nanti kita ini ya, kita diskusi di WA Group. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, kesulitannya di mana? Silahkan kita diskusi. Saya open sekali terhadap kalian. Jika ada yang mau didiskusikan tentunya.
Dan saya ini sudah lupa dengan wajah-wajah kalian seperti apa bentuknya. Gitu ya. Jadi bolehlah berinteraksi dengan saya kalau tidak di meeting ini, tidak di WA group, boleh ke Instagram saya, silakan. Ke Facebook saya boleh. Saya banyak konten yang gabut-gabut, yang random, yang mengisi waktu luang, mungkin pas waktu kerja saya ini ya sedang banyak pekerjaan itu saya biasanya nge-share video-video random seperti itu. Silakan Bapak Miftahul Khairat ini kelihatannya sudah membuka mic-nya. Ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata? Silakan. Eh, Iya. Ini wajahnya yang mana ya kalian kok udah open? Weh, Masya Allah, Pak Miftahul Khairat. iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, baik, Pak. Iya. Sehat. Ini- Sehat, Pak. Iya, Alhamdulillah sehat Ibu. Saya banyak mengikuti TikToknya Ibu, jadi saya Aduh, agak TikToknya paham. gabut itu Pak Semua. Astagfirullah ya. Mohon mohon dimaklumi ya Bapak ya, seperti itu. Iya. Oh, ini loh ada Mbak Tahniar Morisa. Kalau Bapak Miftahul Khairat biasanya panggilannya apa Pak? Biar kita akrab Pak. Pak Miftah. Tahun. Oh Pak Tahul. Pak Tahul. Nggih, tahun. Pak Tahun Tahul, Tahul, sakit ya, Pak Tahul. Siap, siap. Pak Tahul sekarang domisili di mana Pak? di Kebumen. Oh di Kebumen ya. Kebumen itu masuk Jawa Tengah ya Pak ya? Iya, betul. Oke, siap, siap. Berarti kalau saya ke Semarang lewat Kebumen, tidak? Tidak. Oh tidak ya. Kalau Kalau ke ke Jakarta ya. Cilacap, kalau ke Purwokerto, Oh ke Purwokerto. Bandung mungkin bisa jadi dari selatan bisa. Oke oke. Saya biasanya. Oh kemarin saya dari Garut. Dari Garut itu nggak melewati ya. Lewat Ke anu Garut. enggak, lewat Cilacap enggak kemarin. Itu saya naik kereta Pak. Kalau naik kereta mungkin malah ngelewatin, Bu. Oke siap siap. Ya siapa Iya. tahu Pak Tahul kapan-kapan ke Jawa Timur. Jangan lupa mampir ya Pak ya ke kampus ya. Ya Insya Allah bisa Ibu. mampir ke kampus, ke Tulungagung, mampir Pak, enggak apa-apa, kita terbuka welcome. Jangan ini, jangan ragu-ragu. Kalau ke Jawa Timur pokoknya geser ke selatan. Nah, untuk Mbak Sahniar ini kelihatannya terkendala audio, Pak. Diklik yang sebelah kiri pojok bawah, Mbak Sahniar Morisa. Itu bisa diklik. Gimana Pak Miftah? Pak Tahul ada kendala kah mengerjakan tugasnya? Kelihatannya harus kelompokan ya. Kalau nggak kelompokan sendiri Harus susah ya, Pak ya. kelompokkan iya. Oh Begini, iya. eh awal kuliah kayaknya tugasnya banyak banget, kayak sibuk, kayak apa ya, kayak penuh banget kayak gitu. Tapi ya lama kelamaan sih menyesuaikan. Artinya ah sebenarnya nyaman juga gitu, menikmati juga. Siap-siap. Pokoknya jangan dijadikan beban, Pak Takul. Santai saja. Kalau ada kendala langsung diinformasikan saja di grup. Kalau memang ini ya keberatan untuk individu, boleh kelompokan. Jadi digabung saja dengan siapa seperti itu. Cari tentunya teman yang aktif. Iya, Ya, iya, dari Ibu. teman yang aktif tidak apa-apa. Yang lainnya mau ada yang disampaikan Pak Takul? Kayaknya udah itu aja dulu. Oke, siap-siap ya Pak Takul ya. Ya Sehat-sehat, Ibu, pokoknya makasih. tetap ini, tetap semangat kuliahnya meskipun banyak tugas mungkin. Terus kadang saya juga lupa waktunya kuliah, jadi diingatkan saja enggak apa-apa, Pak Tahul. Saya itu Iya, iya, senang Ibu. kalau panjenengan-panjenengan semuanya itu aktif seperti itu. Saya malah alhamdulillah. Mungkin dari kalau Mas Bara tadi ini kelihatannya karena kerjanya di instansi kan Pak Tahul, jadi kena deadline. Apalagi lembaganya kan keuangan institusinya, Hmm. kejar target Mas Baranya. Iya, Udah betul, kenal Bu. ya Pak Tahul ya sama Mas Bara. Iya, Iya, sudah. Bu. Sudah ya, oh, ya. Apa enggak tahu wajahnya jangan-jangan.
ada grup itu pejuang ES khusus mahasiswa-mahasiswi itu. Jadi agak akrab di situ. Oke, siap-siap. Kasih semangat loh, Mas Bara. Mas Bara kayaknya pusing juga nih sama tes kampus. Ya ini Mbak Ade Saniar Morisa ini terkena oven. Oke, mungkin itu dulu ya pengantar di mata kuliah kita pada hari ini. Nanti kita bisa lanjut diskusinya di WA Group. Kalau memang semuanya terkendala, kelihatannya saya harus bikin video pemaparan materi, sehingga nanti saya tinggal share-share-share. Kelihatannya kalau dikasih penugasan kok tidak jalan seperti itu. Ya. Bingung mau mengerjakannya, mungkin seperti itu. Oke ya, Pak Tahul ya, seperti itu dulu. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di ruang Zoom meeting ini. Tentunya tetap semangat, sehat selalu buat mahasiswa ekonomi syariah semester 1. Ini perjuangannya masih 7 semester lagi. Jadi masih 3,5 tahun lagi, tetap fokus tentunya goalnya, tujuannya apa kuliah, itu dipertahankan. Itu saja sih yang mau saya sampaikan tentunya. Saya motivasi ya, biar tetap semangat. Gempuran, kendala, dan tantangan perkuliahan kita tetap bisa semangat. Itu aja sih. Oke ya, Pak Tahul, makasih. Pak Ahmad Jenuri, terima kasih. Mas Bara, Mbak Saniar Morisa, terima kasih semuanya kehadirannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya end meeting ya. Kita off.